Oke, halo semua. Saya Rivaldo Alfadian Juruapa dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai rancangan bujur sangkar latin dengan dua faktor. Oke, kita langsung saja masuk dalam materinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rancangan bujur sangkar latin dengan dua faktor. Di sini saya sudah menyiapkan soal untuk mengetahui keefektifan mesin filet otomatis A, B, C, dan D terhadap produksi filet tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Untuk itu diputuskan untuk membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Di sini sudah dibuatkan tabel hari kerja dan operator. Bisa teman-teman lihat tabelnya. Kemudian di sini adalah tabel hasil produksi tuna filet dalam satuan ton. Di sini terdapat 4 baris dan 4 kolom. Dan sudah saya hitung hasil dari kolom 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan hasil dari sigma totalnya atau G nya sama dengan 21.365. Untuk menyederhanakan perlakuan ini dibuat ringkasan sebagai berikut. Ini adalah tabel perlakuan untuk memudahkan dalam perhitungan. Setelah itu hitung faktor koreksi, JK baris, kolom, perlakuan, dan JK galatnya. Terlebih dahulu kita hitung faktor koreksi atau FK. Di sini rumus FK sama dengan G pangkat 2 dikali dengan dibagi dengan R kali T. Di sini saya sudah sebutkan tadi jumlah dari G pangkat 2, G nya adalah 21.365, lalu dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan R kali T. R kali T adalah jumlah dari baris kali kolom. Kita sudah ketahui bahwa baris tadi ada 4, kolom juga 4, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Setelah dibagi, dapatkan hasilnya 28.529. Setelah itu kita bisa hitung jumlah kuadran atau JK. Pertama-tama kita hitung JK barisnya. JK baris adalah nilai dari yang ini, baris pertama, kedua, ketiga, dan 4 dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan 4, dikurangi dengan nilai FK nya itu yang sudah kita jumlahkan tadi, lalu dapatkan hasilnya 0,030. Kemudian masuk pada JK kolom. JK kolom kita bisa lihat di sini hasil dari kolomnya, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Nilai ini kita pangkatkan 2, lalu dikurangi dengan FK dibagi dengan 4. Kita dapatkan hasilnya 0,827. Begitu juga dengan JK perlakuan. Tabel yang kita sudah sederhanakan ini, kita nominalnya ini kita pangkatkan 2, lalu dikurangi dengan nilai FK dibagi dengan 4, dapat hasilnya 0,427. Kemudian kita masuk pada JK total. JK total adalah nilai-nilai perlakuan ini semuanya kita pangkatkan 2, lalu kita kurangkan dengan FK 28.000 tersebut, lalu sehingga kita dapatkan hasilnya 1414. Oke, sekarang kita masuk pada JK galat. JK galat di sini hasil dari semua ini 0,030 dari sampai di 1,414 ini semua kita kurangkan sehingga dapat hasilnya 0,130. Setelah kita menghitung jumlah kuadran,
kita bisa lanjutkan ke sesi berikut, yaitu kuadran tengah. Kita akan hitung kuadran tengah dari baris, kolom, perlakuan, dan galat. Pertama-tama, rumus kuadran tengah di sini adalah JK baris dibagi dengan DB baris. Begitu juga dengan kolom, perlakuan, dan galat. DB baris di sini adalah N kurang 1. Jadi N-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi tinggal kita masukkan dalam rumus nilai dari JK baris tadi. Ini JK barisnya 0,030 dibagi dengan 3 sama dengan 0,010. Begitu juga dengan KT kolom. KT kolomnya di sini tadi, JK kolomnya di sini tadi. Nah, ini hasilnya 0,827 dibagi dengan N kurang 1. N kolom adalah 4, 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi dibagi, dapatkan hasilnya 0,276. Lalu masuk pada KT perlakuan. KT perlakuan juga sama. Perlakuannya ada 4, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3 dibagi dengan JK perlakuan 0,427. Dapatkan hasilnya 0,142. Untuk KT galat di sini, DB galatnya adalah R kurang 1 dikali dengan N kurang 1, atau sama dengan kolom dikurangi 1 dikali dengan baris dikurangi 1. Jadi hasilnya 4 kurang 1 sama dengan 3. Di barisnya juga 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi tinggal dibagikan dengan JK galatnya 0,130 dibagi 6 sama dengan 0,022. Setelah kita dapatkan hasil dari kuadran tengah, kita lanjut ke sisi berikut untuk menghitung F hitung perlakuan baris dan kolom. Rumus dari F hitung adalah KT perlakuan dibagi dengan JK galat dengan KT galat. KT perlakuan baris dan kolom dibagi dengan KT galat. Untuk F hitung perlakuan, KT perlakuan di sini 0,4142 dibagi dengan KT galatnya, jadi hasilnya 6,46 bintang. Lalu F hitung baris di sini kita ambil nilai KT barisnya. KT barisnya 0,110 dibagi dengan KT galatnya sama dengan 0,46. Begitu juga dengan F hitung kolom. Kita masukkan dalam rumus semuanya, lalu kita bagi, dapatkan hasilnya 12,46 bintang-bintang. Oke. Setelah kita hitung F hitung, kita masukkan dalam tabel analisis sidik ragam. Seperti yang kita ketahui, DB barisnya 3, DB kolomnya 3, DB perlakuannya 3, DB galatnya 6, terus JK-nya di sini totalnya 15, 1,414. Nah, di sini adalah F hitung 5%-nya 4,76. Dan F tabel 5% 4,76 dan F hitungnya 0,46. Oke. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari tabel di atas disimpulkan bahwa F hitung baris 0,46 lebih kecil dari F tabel 5% dan 1%. Maka dia terima H0, sehingga pengaruh hari kerja atau baris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi filet tuna. Sedangkan untuk interaksi perlakuan dan operator atau kolom dinyatakan bahwa F hitung perlakuan dan kolom
lebih besar dari F tabel 5%, sehingga ia menolak H0 karena berpengaruh terhadap produksi filet tuna. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you.